Selamat pagi, saya akan menjelaskan pembibitan. Pembibitan merupakan bagian penting di dalam pengelolaan perkebunan. Tujuan dari pembibitan adalah untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Sebelum dilakukan kegiatan pembibitan, maka harus dipilih lokasi yang cocok untuk pembibitan, antara lain lahan datar, tidak miring atau tidak bergelombang, harus dekat dengan sumber air, bukan lahan yang tergenang, dan lain sebagainya. Pembibitan di kelapa sawit dilaksanakan dengan dua sistem pembibitan, yaitu sistem pembibitan dengan satu tahap atau single stage dan sistem pembibitan dengan dua tahap atau double stage dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di perkebunan kelapa sawit yang sering digunakan adalah pembibitan dua tahap atau double stage. Dalam pembibitan dua tahap atau double stage itu terdiri dari pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan lanjut atau main nursery. Di pembibitan awal dimulai dari penanaman kecambah sampai bibit berumur 3 bulan. Setelah itu bibit dipindahkan di main nursery, dirawat atau dipelihara sampai dengan umur 12 bulan. Nah, pada umur 12 bulan, maka bibit siap untuk dipindahkan ke lapangan. Sekarang dilakukan pembuatan bedengan, di mana lebar dari bedengan ini adalah 120 cm dengan panjang 8 meter. Pembibitan kelapa sawit dengan sistem double stage memerlukan dua polybag. Polybag kecil atau baby bag dan polybag besar. Baby bag atau polybag kecil yang digunakan berukuran lebar 15 cm. Panjangnya 23 cm, tebalnya 0,07 mm, dan ada lubang kecil yang berjumlah 24 lubang. Polybag besar berukuran lebar 40 cm, panjang 60 cm, tebal 0,2 mm, berwarna hitam, dan ada lubangnya. Jumlah lubang 8 kali 4 atau 32 lubang. Media tanam yang digunakan di pembibitan terdiri dari tanah lapisan atas atau topsoil dan pupuk kandang atau bahan organik. Sebelum dicampur, media tanah perlu diayak. Perbandingan media yang digunakan terdiri dari campuran dua tanah atau kalau menggunakan takaran ember, 2 ember, kemudian dicampur dengan 1 ember pupuk kandang. Dilakukan pencampuran media tanah dan pupuk kandang. Tanah dan pupuk kandang dicampur sampai merata. Dalam campuran media
perlu ditambahkan pupuk P. Sebagai contoh, pupuk P adalah pupuk RP atau rock phosphate. Dosis yang digunakan atau perbandingan yang digunakan adalah setiap 100 kg media ditambahkan 500 gram pupuk P. Setelah tercampur merata, media dimasukkan ke dalam polybag. Maka polybag harus terisi penuh. Diisi sampai merata. Diisi penuh. Sekarang dilakukan penataan polybag pre-nursery di bedengan yang sudah dibuat. Dan polybag ini harus ditata rapi. Tujuannya adalah supaya nanti kecambah itu tumbuh menjadi bibit yang bagus dan mudah di dalam pemeliharaan dan penghitungan. Dengan lebar 120, kira-kira akan memuat 10 polybag. Polybag sudah tertata rapi di dalam bedengan. Sebelum melakukan penanaman, baiknya dilakukan penyiraman dengan gembor, di mana mata gembornya, lubang gembornya yaitu berukuran halus. Sebelum dilakukan penanaman, maka kecambah yang datang itu harus diseleksi. Nah, seleksi kecambah ini dilakukan untuk memilih kecambah yang normal. Kecambah yang normal itu adalah kecambah yang sudah tumbuh plumula dan radicula. Plumula dan radicula tumbuh normal, tidak busuk, dan pertumbuhannya itu berlawanan arah. Panjang plumula dan radicula tidak lebih dari 2 cm. Ini adalah contoh kecambah yang normal. Kecambah yang normal diecer di polybag. Nah, tujuan dari pengecaran ini supaya tidak ada polybag yang tidak ditanami kecambah kelapa sawit. Jadi tidak ada polybag yang tertinggal. Penanaman kecambah dilakukan dengan cara menusukkan ibu jari kiri di dalam ibu jari di bagian badan media tanah yang ada di polybag, kemudian memasukkan seluruh bagian kecambah hingga tidak terlihat. Kemudian menutup seluruh bagian kecambah sampai tidak terlihat dengan tujuan untuk menjadikan kecambah ini agar tumbuh secara kokoh. Saat ini kita berada di penempatan polybag main nursery. Untuk peletakan polybag main nursery ini diatur menggunakan jarak tanam. Jarak tanam itu sendiri berjarak 90 cm kali 90 cm kali 90 cm. Sebelum meletakkan polybag, kita membuat pancang terlebih dahulu. Pancang yang kita dahulukan untuk dibuat adalah pancang titik tanam utama. Pancang titik tanam utama ini akan menjadi patokan kita untuk membuat jarak tanam antar tanaman yang akan kita tanam di polybag. Dalam pemancangan ini digunakan dua macam sling. Sling pertama, sling yang berwarna hijau, menyatakan jarak antar polybag. Yang kedua adalah sling berwarna oranye yang menyatakan jarak antar baris.
pola peletakan polybag menggunakan jarak 90 cm kali 90 cm kali 90 cm, di mana di sini akan membentuk segitiga sama sisi, di mana sisi-sisinya tadi terdiri dari 90 cm, 90 cm, 90 cm. Kemudian untuk menentukan jarak antar barisan polybag itu menggunakan dalil teorema Pythagoras, di mana masing-masing sisinya sudah ada nilainya yaitu 90 cm, sehingga kita mencari tingginya. Tingginya ini diperoleh dari hasil akar dari 90 cm pangkat 2 dikurang 45 cm pangkat 2, sehingga diperolehlah hasil 77,94 cm. Itu adalah jarak antara barisan polybag. Sedangkan jarak untuk antar polybag yaitu 90 cm. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemancangan pada bibit minor tree. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pancang yang akan kami buat. Di sini yang perlu kita awali adalah membuat pancang utama. Pancang utama di sini difungsikan untuk sebagai patokan titik awal di mana kita membuat pancang selanjutnya. Pancang titik utama juga bisa digunakan sebagai pancang hidup. Untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pancang berikutnya, yaitu adalah pancang mati. Pancang mati di sini fungsinya sebagai tanda di sini bahasanya tidak ada peletakan polybag. Pancang selanjutnya yaitu pancang hidup. Ini adalah pancang hidup, di mana di pancang ini adalah tempat kita meletakkan polybag. Berikutnya adalah kita melakukan peletakan polybag. Peletakan polybag dilakukan pada sisi yang sama. Apabila kita meletakkan pada sisi kanan pada awal peletakan, maka untuk selanjutnya kita lakukan peletakan pada sisi sebelah kanan juga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pemantauan saat kita melakukan pemantauan di lapangan. Setelah kita melakukan pemancangan dengan baik dan benar, maka yang akan kita lihat adalah bentuk dari peletakan polybag itu membentuk mata 5. Maka ketika dilihat akan membentuk 5 sisi. Yang pertama 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Sebelum dilakukan penanaman, maka polybag itu harus disiram sampai kira-kira kapasitas lapang. Ketika di pre-nursery dilakukan seleksi bibit, yaitu untuk memilih bibit yang pertumbuhannya tidak normal. Nah, seleksi dilakukan biasanya dengan memberikan tanda cat pada polybagnya atau dengan menyingkirkan polybag yang berisi bibit yang tidak normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kondisi bibit, baik itu yang normal maupun yang abnormal. Ini merupakan contoh bibit abnormal yang berupa dengan kondisi kerdil. Selanjutnya adalah kondisi bibit tidak normal akibat chimera. Ini merupakan tanda di mana abnormalitas bibit dapat dilihat. Warna kuning di antara warna hijau. Ini merupakan contoh double tone di mana dalam satu polybag terdapat 2 bibit. Dan ini merupakan contoh bibit yang normal dengan karakteristik bibit tumbuh dengan tinggi, tidak terdapat garis kuning, dan tidak double tone. Pada saat mau transplanting, bibit PN yang sudah diseleksi itu diangkut dengan menggunakan angkong untuk dibawa ke tempat di mana dilakukan pembibitan main nursery. Dilakukan pengajaran bibit di polybag main nursery. Dalam meletakkan
bibit TN di polybag nursery, maka harus diedar dan diletakkan pada sisi yang sama. Sebagai contoh, ini adalah meletakkan bibit TN itu berada di sebelah kanannya polybag nursery. Sebelum dilakukan penanaman, di polybag nursery itu dibuat lubang tanam dengan menggunakan digger atau pralon yang diberi tangkai. Caranya dengan ditekan, dimasukkan, kemudian diputar dan diangkat. Nah, tanahnya diletakkan di sisi kanan dari polybag. Sekarang dilakukan penanaman. Sebelumnya, polybag di bagian pangkal itu diiris dengan menggunakan cutter atau pisau yang tajam. Kemudian polybag di bagian pangkal itu ditarik dan polybag dimasukkan ke dalam lubang tanam sambil plastiknya itu diangkat ke atas. Kemudian tanah ditutup dengan tanah.